Ingin tanaman kopi berbuah lebat dan tumbuh subur seperti ini? Simak videonya sampai selesai dan jangan di skip-skip, oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu lagi di channel Petani Alam. Nah, pada kesempatan kali ini di sini kita akan melakukan atau berbagi cara perawatan pada tanaman kopi stek seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya akan membahas cara merawat tanaman kopi stek agar bisa berbuah lebat dan tumbuh subur seperti ini. Oke, simak videonya setelah yang satu ini. Ingin kopi stek cepat berbuah ya, di video ini saya akan tunjukkan cara merawat tanaman kopi stek dengan benar ya, agar subur dan bisa berbuah lebat. Nah, ini cocok sekali untuk petani pemula maupun tani yang sudah profesional ya kawan-kawan ya. Nah, di sini langkah yang pertama yang harus saya berikan contoh kepada teman-teman, yaitu kita mulai dari tunas-tunas dulu ya kawan-kawan ya. Tunas-tunas dulu, baru nanti kita lanjut ke pemupukan. Nanti saya akan bahas di video ini ya kawan-kawan ya. Nah, di tanaman kopi stek seperti ini di sini ya, agar tanaman kita bisa berbuah lebat seperti ini ya, dan dompolannya pun sangat bagus ya kawan-kawan ya. Ini kopi baru menguning ya. Nah, di sini ya, tunas-tunas yang kita pelihara seperti ini kawan-kawan. Nah, ini adalah untuk tunas raja, dan ini akan bisa kita panen di tahun 2027 nanti ya kawan-kawan ya. Dan kemudian di sini ya, tunas-tunas yang tidak kita butuhkan itu biasanya kita buang ya teman-teman ya. Nah, contoh yang tunas yang tidak kita butuhkan itu berada di sela-sela buah seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, biasanya dia muncul di sini ya kawan-kawan ya. Itu ada muncul. Nah, itu sebaiknya dibuang terlebih dahulu ya kawan-kawan ya, agar tanaman kopi kita bisa berbuah lebat. Jika tidak terbuang, maka nanti dia akan mengganggu proses kembangnya pada bunga ya kawan-kawan ya. Kembang pada bunga. Dan jangan lupa juga untuk melakukan pemangkasan sehingga tanaman kopi kita bisa tumbuh produktif lagi ya kawan-kawan ya untuk kedepannya. Contoh ya, contoh ini ya, ini yang satu ini ya, dia nggak bisa lagi berbuah lebat seperti yang di sini ya. Nah, ini baru selesai panen ya kawan-kawan ya. Dan ini adalah untuk panenan yang kedua. Dia tidak mampu lagi berbuah lebat seperti yang di sini tadi ya kawan-kawan ya. Jadi ini nanti kita potong ya. Potong di bagian sini biasanya kawan-kawan ya. Nah, nanti dia akan muncul tunas baru untuk di tahun 2027 nanti ya kawan-kawan ya. Nah, lakukan pemangkasan itu supaya tanaman kita bisa tumbuh produktif kembali ya kawan-kawan ya. Dan kemudian biasanya di sini untuk melakukan tanaman kopi stek ini agar bisa berbuah lebat, kita juga harus memperhatikan di sekeliling area tanaman kopi ya. Tentunya di sini tidak terlalu bayang ya, ataupun ditanami dengan naungan jenis apapun itu yang menaungi tanaman kopi yang berada di bawah ya teman-teman. Nah, di sini saya tidak memakai naungan apapun ya kawan-kawan. Jadi dari trik sinar matahari pagi ya, itu langsung menembus ke tanaman kopi kita ya teman. Jadi tanaman kopi kita tidak kekurangan sinar matahari sedikit pun, sehingga bisa menghasilkan buah yang lebat dan optimal seperti ini ya kawan-kawan. Nah, coba perhatikan
Dompolan inilah sangat bagus sekali kawan ya. Dompolannya pun sangat bagus. Dan kemudian jangan lupa merawat tunas seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, ini adalah bentuk tunas raja ya. Ciri-ciri tunas raja dan tunas yang tidak kita butuhkan. Oke. Ini adalah ciri-ciri tunas raja yang sengaja kita biarkan untuk panen di 2027 nanti ya. Nah, di sini ya kita biarkan, dan tunas yang tidak kita butuhkan contohnya seperti ini ya kawan-kawan. Nah, ini ya. Dia itu di sela-sela buah seperti ini ya. Sela-sela buah seperti ini. Dan ini tidak kita butuhkan. Nah, tunas yang seperti inilah harusnya dibuang ya kawan-kawan ya, agar bisa menghasilkan buah yang normal seperti di video ini ya kawan-kawan ya. Dan juga ya, ada juga namanya tunas yang masih menempel di batang ya, menempel di batang seperti ini. Nah, ini juga sangat mengganggu proses pertumbuhan bunganya nanti ya. Dan ini seharusnya kita buang terlebih dahulu ya. Dan juga area lokasi di bawah sekitaran batang kopi ya. Di sini kita harus benar-benar bersih dari serangan gulma maupun rumput liar ya. Nah, jadi sebelum melakukan pemupukan di sini, yaitu lihat dulu kondisi tanaman kopi kita, apakah sudah siap dipupuk atau belum. Nah, contoh-contoh yang sudah siap dipupuk seperti ini ya kawan-kawan ya. Tunas di area buah itu enggak ada ya. Jadi sudah bersih, sudah kita lakukan pemangkasan. Kita lihat di batang juga sudah tidak ada tunas yang menempel lagi. Dan yang terakhir di sini ya, lokasi di bawah pohon kopi itu harus benar-benar bersih seperti ini ya kawan-kawan. Maka selanjutnya tahap pemupukan ya. Nah, pemupukan tidak hanya sekedar sekali saja ya kawan-kawan ya. Jangan melakukan pemupukan pada tanaman kopi stek ini 1 tahun cuma 1 kali, karena itu nggak bisa membuat tanaman kopi kita menjadi berbuah lebat dan tumbuh subur ya. Nah, lakukanlah pemupukan pada tanaman kopi stek ini 1 tahunnya 3 kali ya kawan-kawan ya. Yaitu baiknya di bulan 4 ya, bulan 9 dan bulan 12. Lakukan pemupukan yaitu 1 tahun 3 kali. Tidak usah pupuk yang mahal-mahal ya. Cukup menggunakan pupuk seperti Ponska, Korea ataupun NPK Mutiara ya kawan-kawan. Sehingga bisa menghasilkan tanaman kopi yang berbuah lebat dan tumbuh subur seperti ini ya kawan-kawan ya. Oke ya kawan-kawan ya, cukup sampai di sini saja penjelasan saya pada hari ini. Semoga video ini ada manfaatnya untuk kita semua ya kawan-kawan ya. Dan tidak juga lupa saya ingatkan kepada teman-teman sekalian ya, yang baru saja menonton saya ucapkan terima kasih, dan yang sudah bergabung saya ucapkan Anda luar biasa. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng, like, komen, dan serta subscribe pada channel Petani Alam ini ya kawan-kawan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.